Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, tiba-tiba, marhaban tiba-tiba. Ramadan. Oh iya, Ramadan ya? Goblok. Keturunan lagunya itu tuh Mbak Siapa? Kumis. Mbak Kumis siapa? Iis Dahlia. Oh, emang gitu dia? Iya. Oh, nggak tahu. Itu dia yang nyanyi. Heeh. Oh, Dia nyanyi. gitu. Jadi salah Salah lirik. lirik, nervous. Iis Dahlia masih nervous. Serius? Dia kan udah Ya nggak apa-apa boleh lah legend. Enggak, maksud gue selegend dia Ya aja kan? tuh masih nervous gitu. Kan di atas legend masih ada mythic. Oh iya juga. Masih ada apa? Mythic. Levelnya Mobile Legend. Oke. Iya. Boleh. Apa nih yang menarik dari Marhaban Tiba? Marhaban tiba. By the way, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim yang ada di sana. Iya. Yang Nah, bukan muslim. Yang bukan muslim. Selamat juga untuk makan siang Makan siang. selamat menikmati dan suasana. berburu tajil. Nah, iya benar. Lagi rame ya berburu Lagi tajil. berburu tajil. Lagi rame ya. Gokil. Selamat Anda selangkah lebih di depan. Iya, karena bisa duluan. Sekarang bisa duluan. Iya, Jam benar. berapa itu? Jam 3. Sebenarnya jam berapa aja bebas. Tapi di rumah gue tuh ada yang jualan tajil dari jam 12 loh. Oh ya? Iya, Oh ya? dari jam 12 tuh dia udah jualan lontong. Tapi baru lontongnya doang. Lontong tuh kalau sampai jam 6 sore udah emang Udah masih- anyep. Masa sih? Iya. Udah dingin Iya, kan? udah dingin. Mungkin Dingin pasti. sasaran pasarnya bukan buat buka puasa. Bisa jadi. Nggak tahu Buat ya. snack sore. Buat next- Nggak tahu jualan ketoprak ya. Makanya ada lontong. Enggak, tapi beneran ada. Kan mungkin itu Pak di Bekasi mungkin ada aturan daerah tidak boleh buka siang-siang warung makan. Jadilah dia bikin konsep takjil. Speak-speaknya takjil ya. Speak-speaknya takjil. Yes. Tapi ini ya, di puasa tahun ini tuh yang menarik adalah banyak pedagang tajil yang laku banget. Iya. Tapi Emang? ini jadi yang kita nih yang muslim kalah cepet. Kalau saja. Oh iya, lagi rame itu tuh. Lagi rame. Iya benar. Kemarin gue ngeliat di itu tuh, di Instagram gue. Jadi perempuan pakai kerudung, baju hitam, beli takjil, tapi diintipin sedikit salibnya gitu di kalung. Iya beneran. Jadi lagi di videoin gitu sama temennya kali ya. Sambil di apa itu kamu bawa apa itu? Thank you. Ini dari kemarin eksis terus kamu? Kamu dari kemarin eksis terus kamu? Ngapain kamu bawa Kamu itu? puasa nggak kamu? Kamu puasa nggak? Puasa. Puasa dari jam berapa sampai jam berapa puasanya? Dota aku ekskul. Ekskul. Iya, tunggu sebentar. Aku yang buku ekskulnya di bawah. Oke. Sebentar. Oke, nggak usah naik lagi ya. Tolong tutup pintunya ya, Dek. Iya. Oke, makasih ya, Cak. Sayang ya. Iya. Dadah. Kembali lagi ya. Nggak usah kembali lagi. Tahuin Oke. Ini mana tuh pintu nih. Tapi bagi gue ya, Ramadan tahun ini kan ada itu ya fenomena Fenomena menarik ya. gitu ya. Mereka komplain gara-gara Kehabisan. tajil. Iya, yang komplain mau beli kolak dapat kuahnya doang gitu kan. Emang gitu. Yang- Kolak tuh bukannya satu-satu plastik gitu ya? Udah di Ada plastik ya? yang- ada yang ada yang- baru Ada yang diciduk gitu, dicentong. diciduk. Iya gitu, baru. Ada yang mau beli gorengan dapat Udah tinggal kriuk-kriukannya yang doang. keremasannya doang. Itu beneran. Iya. Gue nggak update sih Instagram, tapi beneran gitu. Iya. Gue taunya cuma yang tadi tuh dia pakai diintipin sedikit salibnya gitu. Coba mungkin habis Kocak ini juga. pulang tanya Mbak Tata, kamu keluar beli takjil di jam berapa? Tapi gue tuh setuju gitu. Maksudnya ini kan berkah buat para Penjual. Iya. penjual kan. Dan iya. menurut gue Betul. tidak sama sekali ada masalah gitu. Karena itu ya syukurlah buat para penjual rezekinya makin lebih banyak gitu. ya. Betul. Pembelinya banyak. Ya, jadi sebenarnya untung juga kan buat pedagang-pedagang takjil ya kan. Yang Iya. biasanya mungkin mereka masih ada sisa gitu kan takjil. Iya. Kita kan diburu waktu ngabuburit secepatnya, Iya. terus pulang secepatnya gitu kan. Jadi kan kayak buru-buru waktu. Nah, dengan fenomena ini kan jadinya kayak mengurangi mereka ada bahan tersisa kan ya. Habis betul, ludes betul. pastinya. Ludes pastinya. Jadi ya berkah lah. Berkah. Kayak nambah euforia Ramadan ya. Nah, iya. Benar. benar. Jadi ini menambah euforia Ramadan. Dan ini fenomena baru ya. Yes.
Baru Sebenarnya nggak sih? fenomena ini udah lama sih, cuman baru viral. baru diungkit aja sebenarnya. Karena belakangan makin susah menemukan takjil yang lengkap. Iya sih. Bener-bener. Soalnya ini gue tuh baca ya, jadi katanya tuh kenapa seluruh elemen masyarakat sih. Jadi nggak hanya yang puasa yang berburu takjil, karena pada saat momen Ramadan itu adalah momen dimana semua jenis jajanan itu keluar. Nah, iya Betul. benar. Dan itu Dan menyenangkan itu sekali ya. jajanan yang setahun sekali adanya. Iya, ada Makanya setahun itu sekali. ditunggu-tunggu juga buat sama orang-orang. Iya benar. Dan yang jualan pun juga kan ada yang momen-momen doang kan yang Iya, ada yang dadakan pas Ramadan doang mereka jualan kan. Ya alhamdulillah sih sebenarnya kalau menurut gue sih. Gitu ya. Tapi dari zaman gue kuliah dulu ya, itu tuh enggak dulu sih, kayak lama banget ya. Iya, emang Gue kuliah zaman dulu lah. kemarin, waktu gue kuliah kemarin, itu kan kampus gue tuh di seberangnya Pasar Ben Hill. Nah, jadi pada tahun itu, jadi ketahuan deh tahunnya. Sebelum Pasar Ben Hill dibongkar. Pas masih banyak demo kan. Jadi di Pasar Ben Hill itu ada sentra Pasar pagi gitu ya? Enggak, aku Sentra takjil, iya, ada iya, juga iya. pas Ramadan. Gitu. Jadi setiap kali Ramadan itu yang bertugas untuk beli takjil ke Ben Hill, kan nyebrang jembatan busway doang kan, itu adalah yang nggak puasa. Jadi baik yang non muslim maupun yang muslim tapi yang lagi nggak Lagi puasa. nggak puasa. Gitu. Jadi yang puasa itu kita standby di kampus, tinggal Disterilin di kampus ya. Jadi udah kita tinggal pesen doang gitu. Ada apa yang menarik? Ini ada bala-bala, ada apa gitu. Kita Tapi tinggal order aja. bukaan yang menurut lo cuma ada di bulan Ramadan doang apa? Belewah. Oh iya belewah. Timun suri. Kolak. Sorry. Hah? Iya kan timun suri itu belewah bukan sih? Beda. Belewa itu kayak walu. Kayak labu. Timun suri lo tadi apa kolak? Kolak. Kolak mah Kayaknya ada mulu. Wi. iya ada di kolak. Kalau di Di rajek iya emang rada beda susah ya, Wi. kayaknya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kolaknya kolak apa Wi? Di rajek Wi? Kolak campur air kayak. Tapi gue punya ini ya, jadi gue pernah nanya gitu ya. Ternyata ada beberapa teman gue gitu, mereka meminta kepada teman misalnya kayak yang agamanya lain gitu untuk ke sana beli Yang tidak biar berpuasa. dirasain dulu. Oh, jadi juru icip. Juru icip. Kan kadang-kadang lu pernah kan kalau misalnya berbuka nih pesan udah enak nih pas waktu dimakan rasanya nggak enak kan, zong banget kan. Jadi itu dibeli tuh bisa jadi bukan untuk mereka, untuk teman-teman mereka yang berbuka kan. iya. Dan juga karena mungkin dia beli untuk dibagi-bagi kepada yang berbuka kan. Iya, mungkin muslim-muslim ini pada nitip ke mereka gitu Nah, kayak ya. gue. Nah, iya kayak lo gitu ya. Jadi benar. yang muslim ini udah nggak punya tenaga kan. Yang puasa Iya, iya, udah lama anak kuliah sampai sore. Heeh. Udah habis terus kayak ya udah jadi yang berangkat yang nggak puasa. Tapi kalau Keren. di daerah aku ya, itu nggak cuman pas buka. Jadi kalau mau sholat tarawih itu kan banyak tuh abang-abang Abang-abang jajanan ager tuh. nggak sih? Enggak, Abang-abang entah ager. itu Ager-ager robot. bakso bakar, entah itu Oh, gue kira yang abang-abang mainan gitu, Wi. enggak, itu makanan. Jadi itu yang kadang tuh yang apa ya, yang teman aku yang nggak beribadah pun nongkrong di Yang dekat nggak terawih masjid. pun, yang nggak terawih pun jajan doang ya. Jajan. Iya. Ternyata Ramadan membawa berkah buat semuanya. Semuanya ya. dan itu menarik gitu ya. Tapi kalian punya nggak sih pengalaman unik di bulan puasa gitu? Oh, gue ada nih, mumpung gue inget ya. Menyambung cerita gue waktu kuliah tadi. Jadi ada satu teman gue yang dia Katolik. Nah, dia bertugas untuk beli takjil nyebrang ke Ben Hill. Dia tanya kan, gue nitip apa? Gue bilang, gue nitip bala-bala. Gitu. Bala-bala tuh bakwan kan ya? Bawang tapi yang bulat. Oh, Bulat iya. ya. Ada Tebel udangnya. gitu ya? Yang tebel ada udangnya. Iya. Emang dibedain gitu ya? Bala-bala. Nggak Enggak tahu sih, lah. sebenarnya mereka satu bahasa. Gua cuman ngelihatnya sebutan itu aja. bakwan aja udah. Iya, gue nyebutnya itu Bala-bala, bala-bala gitu. oke. Terus gue bilang, gue nitip bala-bala ya gitu. Oh iya gitu. Nah terus dia nyebranglah ke Ben Hill. Terus dia bilang, Lin, nggak ada bala-bala di sini. Nggak mungkin. Iya, iya, Pasti iya. banyak di situ bala-bala Iya. gitu. Nggak ada gitu. Gue dia nanya gitu, ada bala-bala nggak bala-bala. Jadi ternyata yang jualan juga nggak Bukan nggak- bala-bala, Nggak hanya bukan familiar sama bala-bala. nama itu gue bala-bala itu. doang yang nyebut bala-bala gitu. Terus akhirnya gue deskripsikan bala-bala itu yang bentuknya tuh bulat. Terus dulu kan belum zamannya apa namanya
Kita Smartphone. apa-apa tuh smartphone-nya tuh Iya. masih belum yang aktif banget untuk Iya. belum rata lah, kirim-kirim, belum gitu. rata pemakaiannya. Intinya pada saat itu nggak tahu kenapa gue kurang cerdas, kayaknya mungkin puasa ya gitu. Jadi nggak kepikiran untuk cari di Google bentuknya bala-bala tuh kayak gini. Jadi tuh kayak ada 10 menit sendiri tuh gue teleponan sama Ngejelasin. temen gue di mail untuk menjelaskan bala-bala yang ternyata adalah bakwan. Pas temen gue balik gue dimaki-maki. Kenapa lo nggak bilang itu tuh bakwan bulat? Kenapa lo harus sebut bala-bala? Nggak ada yang tahu bala-bala nih. Juga sih. Tapi temen lu juga rada-rada juga sih ya. Enggak, teman gue tuh dari Palembang. Di sana namanya bakwan. Enggak, maksudnya nggak ada inisiatif buat nyari juga. Iya. Di Google. Kena imbas kayaknya. Transfer belum ya. Itu lama teleponan tuh kayak bener-bener kayak ada pasti ada nggak ada. Cuman gua mendeskripsikan dicari. apa itu bala-bala. Iya. Bala. Apa itu bala-bala? Aduh. Ingat tuh. Lu apa? Ada, Wi? Kalau aku gini, waktu itu aku kan keluarga aku kan sebagian ada yang agak Chinese ya. Nah, mereka kan gak puasa tuh. Waktu itu tuh aku masih SMP, jadi tuh pengen ngabuburit tuh. Nah, capek kan, naik sepeda kan ngabuburitnya capek. Terus aku nanya, "Oh, udah aja, Bung." Udah. Terus aku langsung lari kan, buka pintu kulkas, terus aku minum. Terus udah bilang, "Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Beda tipis ya. Aduh. Tapi lu berbuka tuh sejajar sama si tukang azan. Iya, masalahnya itu aja di TV, belum yang di masjid rumah. Oh. Jadi kayak, Kalau yang di masjid kan dia minum dulu, batalin dulu. Iya, baru ada. Nah, kalau ada yang lama gue pernah dapat masjid tuh Sampai lama ngabisin dulu ya. Kayaknya tuh rendang sepiring dulu tuh kayaknya tuh ya. tapi kadang Gitu malesin banget tuh. Udah lapar kalau di lagi. kalau di keluarga aku tuh kayak lebih afdal tuh nunggu masjid Masjid, setempat iya. yang ajan Iya, iya, gitu iya. kan. Terus aku langsung kayak pengen marah tapi ini orang tua gitu. Tetapi dia nggak ada muka berdosa sama sekali tuh. Udah dengar awal-awal kan ini kulkasnya, dia di situ kan. Dia langsung nyendok tuh kan es buah. Aku ini orang nggak ada minta maaf ya, gue udah batal gara-gara dia. Gara-gara dia bilang udah. Terus sampai kemarin, jadi kan ini puasa hari kedua kemarin. Aku masak tuh buat buka, masak capcay. Lu masak, Wi? Iya. Bisa, Wi. Ih, goks. Bisa emang. Masak capcay. Lu 3 bulan di rumah belajar masak? Iya. Wis. Habis itu bukan catering. Disuruh mulu. Habis ini nikah nih kayaknya. Catering Bu Dewi nih. Amin. Pas banget lagi namanya. Bu Dewi. Catering Bu Dewi. Nah, cocok. Cocok. Pas. Catering Bu Dewi. Ya, aku masak. Itu masih jam 5:30 lewat lah, belum ajan. Terus aku masak aja, aku cicipin. Pertama kali cicipin udah kayak kurang apa, masih koreksi langsung terus kayak ada yang salah gitu ya, dicicipin lagi. Masih apa ya? Terus aku tuh masih nggak sinkron tuh otak, tapi ngerasa ada yang ngeganjel nih, kayak ada yang salah. kurang rasanya gitu ya. Dia ngerasa kayaknya ada yang salah, tapi aku berpikirannya itu rasanya yang salah. Terus pas astagfirullah, gue puasa. Lu telan. Goblok. Udah gitu nyicipinnya pakai pisin lagi kan. Ditaruh di pisin dimakan. Pakai nasi lagi nyicipin. Jadi ini oseng-osengannya ditaruh. Tapi saya mikir tuh kayak ada yang salah, tapi itu masih kayak bumbunya kali ya salah Iya, gitu iya, kayak iya. Kayaknya ini kali ya tambahin Ternyata- kali. Ternyata Situasinya. perasaan salah itu ada. Salah lu telan tuh sekarang tuh. Lu lupa ya. Lupa karena itu masak buat buka. Pas lagi kantor baru Pak, ini apa udah selesai masak, ayo buka lah. Dari tadi gue telan. Pengen nanya malu kan Oh, lu ya. sadar itu setelah buka berarti? Pas udah nyiapin. Iya, pas nyiapin. Pantesan dari tadi merasa bersalah. Tapi gue mau nanya deh, kalau bagi cewek, itu godaan terbesar pada saat puasa apa? Air minum buat aku. Air minum. Ya, aku paling gak kuat air minum sih. Kalau makan abis buka puasa pun jarang sih langsung makan. Pasti minum yang banyak. Lu apa, Mbak? Gue lagi mikir apa ya? Oh. Kalau bagi cowok, gue kategorinya tuh ada 3 level. Wis. Ya, Kultum nih. Level pertama nih, ini yang paling easy nih, yaitu lapar. Ya. Lapar, haus, dan sejenisnya lah. Nah Oke. itu kayak
kelasnya tuh masih receh. Oke. Jadi kalau lo gagal sini itu udah pasti udah Cemen lah. Cemen, iman lo gitu. cemen. Tapi kalau lu udah oke nih, nah yang kedua nih levelnya tuh marah, Emosi. Oh, emosi emosi. gitu ya. Jadi kalau ada dikit-dikit tuh kayak emosi gitu, macet segala macam tuh. Nah itu tuh kan kalau lu udah lolos ini yang apa namanya raja terakhir nih, birahi. Wah, iya. Ih, itu susah men. Nge- Ih, beneran deh. Apalagi nahan ya. Nahan. Karena kan males mandi malam ya. Nah, gue tuh gini nih. Prinsip gue kan biasa gue punya prinsip kayak gini nih. Kalau bisa ada godaan nih di depan nih di bulan puasa nih ya, makan. Nanti sore juga makan. Iya. Nanti sore juga makan. Tapi kalau ada yang seksi-seksi lewat tuh, nanti sore belum tentu ada cuy. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkan hamba dari manusia seperti ini. Ya Allah. Tapi itu susah tuh. Tapi dari apa ya? Dari gue masih kuliah tuh itu susah banget. Godaan itu jadi. Kalau ada Bapak Toro, ada mau dikawal di bulan puasa. Tunggu. Gue pertanyaan pertama dulu. Sejak kapan lu mulai puasa? Tahun ini. Nggak dia apa-apa, dia nggak tuh apa-apa. musafir tau. Iya benar. Dia masuk ke dalam golongan musafir memang. Iya. Iya, jauh. Bekasi ke BSD jaraknya hampir 30 km, hampir 50 km ya. Lalu ya, turun dulu. Jadi, kenapa gue kuat tahun ini? Puasa, alhamdulillah. Di bulan-bulan sebelumnya, Januari, Februari, gue udah mulai belajar intermittent fasting. Oh. Jadi dulu gue makan, jatah gue makan dulu sebelum puasa itu jam 12 siang sampai jam 6 sore. Setelah itu, sampai ketemu jam 12 siang lagi besok ya gue cuma minum air putih. Cuma boleh minum air putih. Gitu, nah pas puasa ini, menurut gue cetek. Anjay. Karena udah terbiasa makannya sedikit gitu, makannya sebentar. Bahkan gue udah di level yang makan sekali aja udah cukup. Iya. Gitu. Tapi nyemil? Enggak, emang nggak boleh nyemil kan intermittent. Cuma minum air putih doang. Boleh. Nah, tapi di tahun-tahun kemarin Sudahlah. kebiasaan gua sampai kantor. Kan gua datang siang ya. Saya paham itu ya. Siang kok, jam 10. Siang kan. Iya, Kadang tuh gua jam sebelum 11. lagi puasa sebelum nyampe kantor, mampir dulu ke warung Padang bungkus nasi Padang. Bungkus plastik hitam, taruh tas. Pas makan siang, saya ke kamar mandi bawa plastik itu. Beneran gak sih lu Gua makan di kamar makan mandi? di kamar mandi. Anjir. Ya tapi kalau mandi kantornya emang bersih sih ya. Dan Tapi itu tetep aja kamar mandi. kebiasaan gue dari kecil. Jadi kan gue dulu berdua sama nenek gue kan. Hidupnya berdua sama nenek gue karena nyokap gue kerja. Jadi kalau siang gue keluar beli nasi Padang, gue makan di kamar mandi di rumah. Biar gak ketahuan. Biar gak ketahuan. Astagfirullahaladzim. Lu gak tau kalau nyokap lu pas Padang. bau nasi padang nih dalam kamar mandi nih. Kan terus minumnya es teh manis yang diplastikin kan, tinggal dibolongin doang, nempel di paku kan, udah minum, makan lagi. Asik kayaknya ya. Iya mantap juga ya. Mantap. Cheatingnya luar biasa ya. Itu kebiasaan saya Pakai di strategi itu. nggak ketahuan ya dia. Cuma ngerokoknya yang nggak nahan. Susah Karena ya? bau kan kalau ngerokok kan. Sebenarnya nasi padang juga ada baunya, itu nenek lu sebenarnya tahu. Cuma nggak males aja Cuman, kayak percuma juga dia. Emang cucu setan. Tapi lu pernah gak sih telat sahur? Telat gua tadi malam Sering. telat sahur. Bukan pernah, lebih sering gak sahur sih. Oh ya? Makanya aku kadang niat puasa tuh pas mau tidur langsung niat. Karena Belum tentu Gitu. bang sahur. bukan belum tentu karena mager. Biasanya besoknya tuh sahur. Apa puasa? Puasa tetap. Oh, Lo sahur berdua. Sahur. sahur. Gua ada momen-momen berapa hari ini nggak sahur. Kesiangan. Sekeluarga kesiangan. Jadi sebenarnya sahur itu masih boleh kan sebelum azan subuh. Boleh. Memang harusnya sebelum azan. Kalau imsak itu kan cuma kayak mengingatkan. mau siap-siap. Ada dua versi sih sebenarnya kalau yang gue tahu sih. Ada yang emang nggak boleh, ada yang masih boleh. Kalau gue tuh ini, gue set alarm gue itu jam 3.
Jadi mau makanan itu udah malam udah gue siapin ataupun belum, pokoknya jam 3 gue harus bangun supaya badan gue terbiasa jam 3 tuh bangun gitu. Jam 3 tuh alarm snooze-nya berapa kali? Enggak, langsung harus bangun. Gitu. Kirain berapa kali Kalau gue kayaknya berkali-kali snooze itu. Aku kalau bangun tuh yang tadinya alarm jam 7, itu mati-mati jam 7.30. Iya sih, malah kadang nggak kedengeran. Waktu itu hari keberapa puasa gitu ya, kita semua kesiangan. Terus gue dibangunin buat cuman minum doang. Terus istri gue nawarin roti kan, biar cepat aja gitu roti. Ya ini mah seret, mendingan minum aja udah. Minum aja udah selesai udah. Salat subuh habis itu. Nyokap gue tuh kalau gue pernah nanya gitu, dia pernah tuh telat sahur. Tapi pas dia telat sahur, strateginya dia adalah dia nggak mau lihat jam. Jadi dia pikir dia nggak mau buka gorden, nggak mau buka jam, jadi dia langsung bangun sini makan. Pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu ya. Dia makan gitu. Udah minum tenang gitu. Pulang banget. Dia pas buka terang. Nggak tahu jam 8 makan. dia strateginya begitu. Pokoknya kalau kan rumah gue kan waktu kalau tutup gorden kan dia agak gelap ya di rumah gue. Bau gini, udah langsung ke dapur rasanya makan dulu, minum kenyang gitu, baru ini terang ngecek ya. Matahari udah tinggi. Udah terang banget, udah cerah. Dia strateginya bagus juga ya. Ini kalian ngajarin anak-anak kalian udah pada puasa? Iya. Puasa. Good. Dari umur berapa? 5 ya? Ya, udah 6. Dari 5 Iya, udah. 5,5 Berarti tuh ini udah puasa full. kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Ketiga, ini tahun ini puasa ketiga. Luar biasa. Keren, mantap. Iya. Ngomong-ngomong tadi cerita Dewi buka puasa, gue jadi ingat. Jadi dulu tuh kan gue waktu kecil tuh tinggal di Cilegon, kawasan industri kan. Nah di sana itu kalau buka puasa itu patokannya itu penandanya itu bukan pakai azan, tapi pakai sirine pabrik, sirine tsunami, tau gak sih? Peringatan tsunami. Iya. Yang kedengeran itu satu kota. Anjir. Gitu. Kenapa itu sih? Ya itu sirine Krakatau lagi. Emang sirine bencana sebenarnya, Iya, sirine sirine. emergency gitu. Jadi dari pabrik gitu. Jadi rumah gue itu deket sama komplek kawasan industri gitu kan. Jadi kedengeran banget, kenceng kan. Itu sirenenya satu atau di setiap sudut ada? Kayaknya ada 2 atau berapa gitu. Oh, Tapi kenceng itu banget ya. iya, jadi emang buat satu kota Iya. gitu. Karena kan alarm bencana kan. Gitu. Enggak, itu takutnya emang pas lagi ada bencana nggak sih? Iya, Pak? benar. Bukannya evakuasi maka. Bukan. Happy banget. Tiba-tiba ada tsunami gini. Tiba-tiba tsunami gini makan. Wah, air. Begitu bunyi gitu, gini, alhamdulillah makan ini banjir. Aduh. Salah Tapi seru banget ya sih. Itu satu-satunya alarm bencana yang ditunggu nih. Alarm bencana yang ditunggu adalah Cilegon. Alarm buat buka puasa. Seru banget tuh. Gitu, jadi alarmnya itu bunyi, berbuka, baru azan. Gitu. Biar cepet aja dulu ya, tinggal Iya, pencet tombol. pencet aja, karena yang mau azan makan Makan dulu. dulu. Nah, malam nih, lu pernah nggak sih sholat tarawih itu yang kayak, lu pernah dengar nggak sih yang sholat tarawih kilat? Ya itu di rumah gua. Di Blitar bener ya. nggak sih? Di rumah gua 21 23. rakaat kan ya? 23 rakaat. 23 rakaat. Tapi yang ngebut. Iya Di ngebut. Blitar itu kan yang cuman berapa menit doang. Dem. Iya, tapi zaman gua kecil karena pas sudah gede kan nggak ke masjid. Astagfirullah. Tapi di dekat rumah aku juga gitu. Aku tuh sampai nggak bisa ngikutin gitu kan. Kadang kan aku kalau jadi malam kadang masih ngikutin kan bacaannya. Nah, awen gitu. Iya bener. Gue Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi gue pernah nggak sampai sekilat itu sih. Oh tapi ada yang Tapi lebih ada kilat. di Cuman daerah Jawa. Kalau di gua terhitungnya cepet tapi nggak kilat yang kayak di berita waktu itu ya. Sampai kilat banget gitu enggak. Tapi hitungannya cepet. Iya sih. Kesian yang aki-aki kan. Kesian yang aki-aki pengen istirahat dulu tapi ketinggalan. Lu tau gak sih itu kalau lu pakai kursi roda gitu, kalau lu lagi kan biasa kan ada yang pakai kursi kan, kayak rukunya Iya. pelan gitu. Push up. Habis itu, gua sholat sendiri aja berjamaah. 2 rakaat kan dia sholatnya kan. Tapi 2 aku rakaat ya 2 rakaat.
Aku kalau sholat tarawih itu masih suka itu loh, skip. Jadi nggak full 23. Nih misalnya habis sholat 6 rakaat, udah nih beli jajan dulu. Nah, iya, itu zaman gua kecil juga gitu. Beli jajan, nanti kumur-kumur, udah balik lagi. Gua juga zaman kecil gitu. Awalnya doang, set, kabur, main perang sarung gitu kan. Gue pernah nih, tarawih nih. Bapak biasa kok sholat tarawih kok jam 2 sih? Oh iya, kamu mau sekali-sekali ikut. Oke? Oh, Oke. bapak kamu. Ya, Jam 2 bapak pagi. gue. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Oke. Gitu. Sholat tarawih kan sebenarnya sholat malam. Iya. Kan yang dimajuin kan, tapi boleh di belakangnya. Boleh. Nah, jadi biasa tuh sholat isya dulu, tidur, nanti jam 2 ke masjid. Oh, emang masjidnya jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Oh, seru juga ya sambil nunggu Nah, sahur. sampai jadi pada saat waktu sholat gini, jamaah kok, waduh ini kayaknya kayak apa namanya ahlus sunnah semuanya nih. Jamaah kelas berat ya. Jamaah kelas berat. Pas waktu gue sholat 1 juz men. Anjir. Gokil. Jam 2 kan mulainya kan, setengah 3 tuh kan jam-jam kritis banget tuh. Tahan sekali doang tuh. Besok gak boleh. Gimana? Habis itu trauma ya? Tapi kalau kalian para laki-laki enak. Yang nggak enak tuh tarawih di barisan perempuan, apalagi yang kalau ada anak ibu-ibu yang bawa anak anaknya. kecil ya. Belum pernah ngerasain kecekek mukena. Aku sering. Karena keinjek bukan lo ya? Didudukin bukan iya. Pas lagi duduk antara dan sujud kan, Allah pas Itu sakit banget tahu. Sakit dan kesal. Mau marah lagi sholat. Iya. mau marah lagi sholat, Gokil ada juga ya. lari-lari ketendang lah ke bawah. Kadang rok yang merosot. Iya, keinjak. Kadang aku nggak tahu ya itu hitungannya batal apa enggak, Allahu alam. Karena lo lagi sholat tuh suka merosot kan, keinjak sama orang sebelah gitu kan. Terus kadang aku, jadi pas Kalau apa? Enggak lo gini nih, abis lo tarik lo. Nah, kalau itu baru batal. Kalau pakai begini baru batal. soalnya kan kita dempetan kan, duduk kan. Kalau laki-laki apa bang ya? Paling kan kesundul kaki ya kalau lagi Sundul sujud kaki ya. gitu, atau ya anak-anak main aja gitu. Iya, Tapi kalau lu nih ya, lewat. yang paling kalau lu di masjid besar, terus lu sholatnya di tengah tuh, agak ke depan dikit tengah, dan lu kebelet. Nah, itu. Yo, dan udah nggak, kan lu lewatin tuh kan kayak panjang, Panjang kalau- banget tuh. Anjir. Udah kebelet lagi, udah perlu jauh banget lagi pintu keluar lagi. Gua agak di tengah ke depan, pokoknya kayak belakang imam 1-2 gitu. Tapi masjidnya lebar banget gitu loh, kayak istimewa gitu. Aduh, kemana? Makanya setelah itu kalau gua sholat tuh agak pinggir-pinggir. Biar evakuasinya gampang. Itu masih gampang. gampang. Bener. Berat, men. Tapi aku kalau datang terakhir paling terakhir sih. Bawa itu sendiri, alat sendiri. Karena itu, karena kalau di tengah banyak orang bawa lalatan anak kecil, jadi Iya. sengaja nyari Lalu tengah. ke zamanan itu nggak sih SD itu nyatet khotbah PR Iya, iya. 1 bulan tuh zamanan. Zaman. Oh, padahal aku cuman terawih misalnya cuman sebulan paling 3 kali atau 4 kali, tapi aku isi semua nyontek. Oh iya lah, pastilah nyontek lah gimana ya. Sholat kan ada tuh yang Ini lagian kalau review kayak, waduh, udah malam ngantuk banget. tapi itu kan buat nilai agama kan. Iya. Kan ada tuh sholat subuh, dohor, checklist semua. Checklist benar. Terus di sholat tahajudnya juga ada isi ceramahnya apa? Iya. Ya kan, nah masalahnya di rumah gue tahajud nggak pakai ceramahnya nggak pakai Taraweh. terawihnya nggak pakai ceramah. Jadi ceramahnya Ceramahnya kosong ya, mau nggak mau kan nyontek dong. Iya, bener juga. Nggak pakai ceramah terawihnya. cheating sejak dini. Iya, Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan masih kecil. Tapi udah ini ya, udah apa? Tapi kalau dulu kan zamannya, kalau sekarang kan kan bulan puasa masih full ya sekolah ya. Kalau dulu masih zamannya aku Zamannya Gus Dur ya, SD, kalau Oh, SMP Gus Dur tuh itu. masih Eranya kayak Gus libur Dur. banyak liburnya kan. 1 bulan. Bukan, 1 bulan libur. Satu libur ya? 1 bulan libur. Pokoknya aku ingetnya liburnya panjang aja tuh pas udah mau bulan puasa. Iya, Udah enak banget. nggak enak itu. Enak banget tuh, iya. Enak banget. Tapi pas masuk udah ditanyain hafalan ini hafalan. Oh, gue nggak ada kalau gitu. Ditanyain Nggak hafalan, ada Pak. hafalan gitu. Gue gak pernah ngerasain tuh libur pada saat Ramadan. Emang kenapa?
Karena gue sekolah Katolik. Oh, banget. Bodoh amat. Jadi nggak ada PR nulis khotbah. Oke. Dan gak libur, jadi teman tetangga gue yang sekolah di negeri, yang sekolah muslim, enggak, dulu di sana tuh belum ada sekolah muslim. Swastanya. Jadi Tapi negerinya ada kan? ada. Jadi anak-anak yang lain pada libur, gue tetap sekolah. Keren. Tapi memang vibes-nya beda. Jadi tadi gue barusan ke ini kan, ke kampusnya dia kan. Di atas kan. Masuk gitu, itu jam berapa ya? Jam 10 gitu. Jadi gue sempat kerja dulu di sana, terus pas waktu gue keluar itu sekitar jam 12. Itu udah pada rame tuh, pada makan, kayak vibes-nya memang nggak ada aja gitu. Emang kayak hari-hari biasa aja gitu. Kayak hari biasa. aja. Nggak ada nuansa Nggak ada Ramadan. nuansa Ramadannya. Bagus juga tuh. Buat Kapan-kapan Bapak. main jadi nggak perlu makan di kamar mandi maksudnya. Tahu gitu dulu nongkrongnya di Ya, kampus aja. iya. Tahu gitu Bapak tuh dulu manggungnya di atas. Biar daftarnya terbangnya Kan di BSI. Ini kan dia manggung di BSI, makanya daftarnya di BSI ya. Iya. Coba mau di atas, kuliah di atas. Lu mau makan Iya juga ya, nggak ada yang peduli. Jadi nggak ada ini. Jangan nanti jadi beban. Nanti kalian dipertemukan lebih cepat bertemannya. Iya bener. Iya benar. Belum tentu juga. Itu juga gue mau temenan sama dia kalau yang rambutnya masih begitu. Tindikan di mulut, di bibir tindikan di sini. Ya Allah. Ampun, tobat saya ya Allah. Tapi ujian aku itu paling berat puasa itu waktu aku yang libur, masih ada sekolah libur itu kan kadang suka ke Bogor. Tahu kan di Bogor itu nggak bisa ngeliat banyak kolam ya. Kan kolam ikannya kan kolam ikan arus gitu ya Pak. Jadi kayak kolam renang, tapi itu kolam ikan. Tapi segede kolam renang. Bukan. Empang gitu. Bukan empang dia. Jadi tuh dibikin kayak kolam renang, tapi dia tuh dibiarin air ngalir dari sungai. Gitu. Dibelokin air dari sungai dibelokin ke situ. Ya, pokoknya ada aliran kecil yang dari sungai gitu kan. Ya itu ujian terbesar sih. Kadang Tapi niatnya lu minum air situ. enggak. Berenang. Oh. Jadi kadang tuh niatnya nangkap ikan. Kan nangkap ikan di sana itu caranya itu nyemplung. Nyebur, Ya kan, udah nyemplung setengah badan udah. Tapi berenang bukannya nggak apa-apa ya, walaupun ketelan-ketelan dikit ya? Emang Katanya makruh. oh gitu. Oh gitu, nggak tahu sih. Aku nggak tahu sih, cuman katanya itu kan makruh ya. Apalagi ya aku sukanya siang-siang kan, tengah Bener ya Wi kayaknya Wi. Nangkep bilangnya sama nenek mau ngambil ikan bawal buat dibakar. Sampai sana udah main air. Main air. Terus kok basah, Wi? Iya, kepleset tadi. Nanggung. Tapi almarhum kakek aku pernah ya, kan kadang kan kakek aku kan bulan puasa kayak gitu suka memberkain kolam kan. Kadang kan ada anak kecil nakal suka mancingin. Dia kejebur. Kakek lo? Malam-malam lagi. Oh, gua kira pas siang puasa. Malam-malam. Barengan lo. Soalnya aus. Ini segar-segar. Mungkin kakek lu juga haus dia. Iya, jangan kakek lo yang ngajakin lo ya. Tapi aku lebih sering batal pas di Bogor itu karena kadang kita main tuh ke arah kebun-kebunan gitu ya. Banyak buah seger. Jadi batalnya itu makin rambutan merah banget. Receh banget. Enggak ada rambutan. Lu kalau di gue tuh level 1 tuh. Iya. Ya gimana ya itu rambutan pohonnya pendek, rimbun gitu warna merah. Cemen nasi padang dong. Nasi padang. Tapi gue pernah ya, entah itu waktu gue kecil, gue lupa tahun berapa, kita tuh sempet yang Idul Fitrinya itu Diundur. sehari. Iya. Ingat nggak sih Iya, lo? tahu. Nah, itu tuh pada saat itu adalah saat dimana kumpul keluarga besar nyokap gue di Jawa nih. Nyokap gue tuh 12 bersaudara, men. Keren. Nah, Gila, Jadi- satu cadangan tuh. Satu pelatih. Kan pelatih. Kesebelasan. satu tim official. Gitu, kumpul lah tuh semua. Terus masih ada nenek gue kan. Nah, jadi nenek gue tuh ya namanya keluarga 12 bersaudara itu kan udah beranak pinak ya. Beranak pinak. Iya kan Iya, banyak bener, banget beranak kan pinak. berkembang biak jadi banyak gitu kan. Nah, yang namanya besok mau lebaran, maka hari ini nenek gue udah masak. Masak. Banyak. Dong gitu. Dan zaman itu nenek gue tuh belum punya freezer. Oke, jadi makanan bisa basi. Iya, makanan bisa basi gitu kan. Nah, nenek gue udah masak nih buat besok
pagi abis sholat id Makan kita besar. makan. Ternyata lebarannya Diundur sehari itu banyak yang basi kan. Iya, gua gue pernah. marah. Wih, gokil. Nenek gua marah. Terus pokoknya nggak mau tahu besok semuanya lebaran. Ini bikin fatwa sendiri. Fatwa sendiri tuh. Kalah MUI mah sama nenek gua lewat. Kita lihat cari aliran yang buka puasanya lebaran besok. Kita masuk situ dulu. Ini tapi sekarang tuh ini harusnya puasa kali ini tuh bareng kan kita. Lebarannya. Bareng ya lebaran? Lebarannya bareng kemungkinan. Startnya yang beda. Startnya beda. Oh gitu. Iya. Kan puasa tuh kan kalau nggak 29 ya 30. Iya. Nah, ini kan udah startnya mundur 1 hari kemarin kan. Jadi ya udah 29, nggak mungkin lagi 28. Gitu. Jadi kemungkinan jatuhnya udah pas. Bareng ya. Bareng. Tanggal 10 juga. Tanggal berapa sih? Tahu deh 9 apa 10 gitu. Pokoknya sama aja. Sama. Tahun ini bulan ini berapa? 30 berapa? 1. Aduh, nggak udah usah Udah lah ya, nggak usah dipikirin lah yang kayak Tapi gitu-gitu. bener sih. Februari, Pokoknya Maret. Oh enggak, udah. sekarang tuh 31. Bang, udah. Jadi Bulan apa sih? Bang, udah. Januari, Februari, Oh, Maret. Maret ya sekarang. Udah. Jadi aku pernah ya. Kepikiran ke zaman- perolnya. Aku pernah kejamanan yang lebarannya tuh beda antara Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Nah, bapak aku kan Nahdlatul Ulama. Sedangkan waktu itu di perumahan aku tuh Muhammadiyah semua. Semua. Kita nggak sholat id, Pak. Ya kan? Terus kata, udah nggak apa-apa. Tapi kita salam-salaman tetap halal bihalal. Tapi nggak sholat id. Besoknya nyari masjid yang sholat id sampai berapa kilometer kan nggak ada. Karena mereka Udah duluan. Udah duluan lebarannya. Kayak kita di Jogja. Iya. Kita di Jogja juga gitu. Lebarannya duluan. Jadinya kita nggak sholatin satu keluarga. Nggak ketemu masjid yang sholat. Lu yang Covid tuh kan pada lebarannya sholat idnya di rumah masing-masing kan? Iya. Iya. Covid enggak. Iya. Covid. Iya dong. Iya, pas masjid. Covid. Beda kalau rajak beda. Gimana? Oh, Enggak, masih. Raja nggak kena Covid. Nggak ada, Iya. Covid nggak masuk Enggak. sana. Kejauhan. Raja sih Waktu nggak di sana. pas Covid itu emang lagi apa? Lagi pada banyak yang Kena. kalau di perumahan aku emang banyak yang pulang Oh. kampungan. Oh. Jadi itu emang sedikit orangnya. Jadi soalnya tetap pada di sholat masjid tapi emang Di pada pakai masker. Tapi nggak serame sholat id biasanya kan. Yang 2021 tuh Iya. tahu gue itu. Iya, pada nggak sholat kan. Nah, gua dari beberapa tahun ke belakang sholat. Tahun ini sholat id ya. Sholat. Tapi gue punya cerita nih. Kayak Gue punya cerita. Ini sholat id. Jadi sholat itu kan kadang ada ya waktunya itu kan ada kadang lebih pagi, Iya. kadang siang gitu. Nah kita nggak pernah tahu kan. Gue masih kuliah tuh. Jadi pada saat kita datang nih, oh kayaknya masih belum nih. Gue sama teman-teman gue nih naik motor datang. Aura kebodohan nih. Iya, kayaknya gitu. Udah telat nih. Waduh. Udah telat. Ayo buru lari dong. Jadi kita ambil saf pokoknya di jalan lah kan ini masjid raya gede kan. Kita udah di aspal, pokoknya udah gelar sejadah. Ternyata kita tuh sholat telat 1 rakaat. Nah. Yang sholat tarawih kan 2 rakaat. 2 rakaat, iya. Nah kita udah telat 1 rakaat. Orang yang pertama kali telat 1 rakaat. Jadi ibaratnya di sebelah kiri gue itu yang nggak telat. Gue orang pertama yang telat. Sebelah kanan gue jauh tuh telat tuh gue. semuanya jauh tuh. Nah, udah masuk ke tahiyat kan, mau salam nih. Naik lagi dong. Berdiri nggak ya? Kan malu dong kalau telat. Udah salat tarawih cuma sampai sholat id 1 kali dalam 1 tahun, telat aja kan malu kan. Iya, tapi Ih, bingung lagi gue orang pertama lagi kan, gue bingung lagi nih gimana ya. Imam dari masjid udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum salam men. Gue belum salam. Di sebelah kanan gue belum ada yang salam. Belum ada yang Mereka tunggu kodenya dari gue. Mereka tunggu kodenya dari gue. Ya sudahlah, terpaksa. Assalamualaikum. Langsung semua dari kanan. Assalamualaikum. Jadi satu deretan tuh sholat 1 rakaat dong. Kan orang yang pertama yang masuk tuh ya, entahlah tuh gue. Gue kan bingung ya bagaimana nih. Kalau gue berdiri sendiri kan gue malu ya. Kan gue takutnya kalau gue berdiri, Yang lain sebelahnya nggak nggak berdiri kan. nggak bener lu malu kan malu sendiri. sendiri. Iya. Padahal urusannya sama Tuhan ya, bukan sama orang. Terus gue gini, gue tarik nafas panjang kan. Ya sudah,
Yes. Assalamualaikum. Langsung sebelah kanan semuanya Assalamualaikum. Tapi aku juga pernah tahu ngalamin kayak gitu. Tapi itu aku nggak kenal ya. Kan kalau kita kan takbiratul ihramnya berapa kali tuh kalau sholat? 7. Tujuh. Yang pertama 7 Yang pertama 7 ya? kedua 5. Jadi kayaknya tuh orang ini baru bangun mungkin ya. Nah, yang sebelahnya latah nih kayaknya nih. Langsung ruku. Allah Akbar. Terus dia langsung gini lagi. Ya kan udah. Oh mungkin begadang malam takbiran. Iya, tuh. bisa takbiran. Allahu Akbar. Jadi udah kayak Allah Akbar. Tuh udah kayak langsung gitu. Kayak tau gak sih kayak orang mau main mau ruku tapi gak jadi gitu. Tapi sebelahnya latah gini apa udah begini. Tapi biasa tuh ketemu tuh ada yang kayak yang biasa malam-malam kan biasa kan kalau malam takbiran kan kepawai kembang api kan udah ini kan. Jadi pada saat habis sholat tuh kan langsung kayak ceramah kan. Nah ceramah tuh pada tidur. Iya emang. Sampai udah bubaran tuh masih tidur aja. Gak dibangunin sama mereka tuh. Biarin aja dia. Tapi ya kalau di masjid aku itu tau sebelum ceramah bahas duit kas. Biasa sholat Jumat gitu, Wi. Enggak, ini buat sholat id. Oh. Sholat id baca. Kalau di rumah gue sholat Jumat sebelum sholat Jumat tuh bahas uang kas dulu. Kayak gitu. biasa. Uang kas Mungkin masjid. nggak harus sih sebenarnya sih, cuman karena mungkin dibahas. Karena itu laporan biar buat umum kan. transparan. Tapi ngomong-ngomong soal telat sholat kita, gue baru inget. Jadi kalau dulu di Cilegon, di tempat gue tinggal itu, sholat id itu sekitar jam 7. Jam 7 pagi lah gitu, jam 7 atau setengah 8 gitu, di lapangan atau di masjid rayanya gitu. Jadi sepanjang hidup itu sholatnya jam segitu. Nah, suatu hari pernah lah kami pulang kampung nih, lagi-lagi ke tempat mak gue ya. Emang agak beda kayaknya nih, kampung nyokap gue nih ya. Nenek gue aneh, kampungnya beda sendiri. Beda aliran. Sholatnya jam berapa? Jam 9 lagi. Sholatnya jam 6 pagi. Wih, Subhanallah. gokil. Nah, datanglah kita karena pikir mau pagian gitu. Datangnya jam setengah 7 kurang. Wis, pede nih. Pede banget kan? Tahap pertama nih. Pas datang, oh udah rame, udah orang udah pada masuk, udah sampai aspal gitu kan. Terus, oh ternyata banyak yang pada datang pagi ya. Udah ceramah nih si apa sih namanya? Khotibnya. Udah ceramah Idul Fitri gitu. Duduklah gue sama nyokap gue, bokap gue pisah kan gitu. Duduklah gue sama nyokap gue berdua dengerin ceramah. Kok gak selesai? Kan udah ceramah. Kan udah ceramah. Dia pikir laporan keuangan yang tadi. Soalnya kalau di Cilegon itu sebelum sholat id itu diisi dengan apa? Ceramah juga. Ceramah dulu. Itu sebenarnya itu bukan ceramah sih, kayak laporan-laporan sih sebenarnya itu. Nah, soalnya ceramah emang pasti habis sholat. Iya. Pokoknya dia kayak Ya, ada ngisi-ngisi waktu luang lah ya. waktu dengan sambil nunggu waktu sholat gitu. Nah ini kan mana ngomongnya pakai bahasa Jawa kan. Gue juga nggak mudeng pakai Jawa halus kan, gue kagak mudeng ya. Terus Ingkresna. iya gitu. Nyokap gue juga mungkin nggak dengerin kali, duduk aja gitu. Kok nggak mulai-mulai lama gitu. Terus nyokap gue ngomong sama sebelahnya kayak, lama ya belum mulai-mulai. Terus sama sebelahnya, Bu, sholatnya udah selesai. Terus jadi kita nggak sholat. Padahal tuh pas lagi ceramah, ada disindir tuh lo pakai bahasa Jawa, cuman nggak aja. Itu yang paling belakang. Iya, Datang benar-benar. telat. Kita nggak ngerti Duduk aja. lagi. Weh, gue punya satu cerita lagi nih. Ini gue di Cianjur. Nah, Malam takbiran. Jadi kan Cianjur tuh kan ada apa ya, kayak Susu cuma murni. jual susu murni kan. iya. Susu murni. Terus malam takbiran nih kayak gue pingin minum susu nih, susu Wih. murni, susu putih nih. Gokil. Gue datang ke sana terus teman si siapa namanya, adik gue bilang, adik gue kan suaminya orang Cianjur. Terus ditanya, Bang lu mau pesan apa bang? Oh pesan susu putih gue. Yang mana? Aduh yang mana? Pokoknya gue lagi haus-hausnya lagi. Yang itu, gue tunjuk dong. Si abangnya datang, yang mana? Yang itu. Nah gue tunjuk tuh yang gelas yang lu tahu gelas es teh manis nggak? Iya. Nah gue tunjuk yang gitu. Abangnya lihat tuh yang gelas yang gede banget itu loh, yang dia segini nih, seliter. Datangnya dong seliter. Hah? Ternyata di sana gelas tuh ada dua. Pokoknya gue tunjuk yang gelas es teh manis, dia pikir yang gelas seliter. Gue datang seliter. Karena mubazir,
takut gue mubazir, gue minum tuh Wih, seliter-seliternya tuh. gokil. Besok dong. Taraweh. Kan kalau lu minum susu kebanyakan kan Bukan. perut lu kan kayak Mulus, Wi. mencret-mencret kan. Mulus, Wi. Kebanyakan itu apa? Sebelum puasa tuh, wah anjir ini bagaimana nih gue sholat tuh brok. Gejolak alam ya. Cuman satu ada di kepala gue, pokoknya lu nggak boleh keluar. Lu boleh ngodak nggak? Lu boleh bolak-balik di dalam bruk-brak. Lu nggak boleh keluar. Lu nggak boleh. Nggak Batal. boleh. Mati. Harga diri. Lu nggak boleh keluar. Jadi kentutnya di dalam perut. Enggak. Jadi nggak boleh kentut kan kalau Nggak perut boleh kan kentut. tiba-tiba kan muncrat. Jadi tuh kayak ada letupan lutut. Bek, gitu. Jadi dikunci rapet-rapet ya. Iya dikunci sama pokoknya bruk brak bodo amat. Lu nggak boleh keluar. tapi syukur dia nggak keluar men. Bruk dia nggak keluar. Habis itu kapok nggak? Kapok gue. Nanti kalau gue pernah datang lagi kan gue tunjuk yang ini ya bang. Tegas ya. Yang ini ya bang. Gue nggak mau sana. Soalnya kalau mereka itu kalau di sana, jadi ada yang gelas yang bentuknya 1 liter, tapi di sampingnya tuh gelas-gelas kecil. Jadi emang Jadi buat kayak sharing. Ya si abang ini juga nggak Iya. salah sih, dia pikir gue buat sharing kan, gue pikir minumnya 1 kan. Enggak. Kata abangnya, wis, Ambon nih. Kuat nih minum. Wah, berat nih kayaknya. Mas berat nih. Masalahnya besok taraweh men. Sholat Id. Sholat Id. Jadi yang paling susah tuh kan kayak ruku kan. Iya. Bruk-brak. Gitu. Nggak boleh keluar lu. Akhirnya kan. Untung 2 rakaat doang ya. Tapi kan takbirnya banyak. Iya sih. Iya, udah gitu kan kayak apa namanya? Udah satu gitu membuat sholat gua nggak khusyuk. Udah gitu. Imamnya lama lagi. Enggak, imamnya kan pakai bahasa Sunda kan. Nah, Bang. iya, bener. Udah lanjut. Iya. Oh, pokoknya udahlah terserah lu aja lah. Yang penting gue, lu nggak boleh keluar. Terserah lu mau ngomong apa. Kalian pas lagi sholat tarawih miring nggak sih? Kadang nih ya, aku ngajak temen aku tarawih yuk, ayo. Di mana? Di masjid yang belakang aja. Kenapa emang di depan? Di depan lama. Imamnya suka batuk. Ya itu imamnya batuknya lama kan. Tapi itu terjadi di itu loh, Wi. Di sholat Jumat, Wi, di kantor, Wi. Sholat Jumat di kantor tuh, Hah? cari masjid yang ceramahnya cepet. Biar pulang Biar cepet. pulangnya cepet. Pernah gue sholat Jumat, ketinggalan 1 rakaat. Lu berdiri Gara-gara aja. manusia-manusia di basement tuh. Ah. Tar aja Tor, bareng kita. Ya oke, tar aja Tor, ya bareng kita, ya bareng. Set, sampai sana. Lah, udah lewat 1 rakaat. Lanjut. Lu Habis tahiyat lanjut berdiri. Gue pikir, assalamualaikum.